Polda Nusa Tenggara Barat menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan tersangka Iwas, yang merupakan seorang penyandang disabilitas tunadaksa. Acara ini dibuka oleh Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Muhammad Khalid, sebelum dilanjutkan dengan paparan teknis oleh Direktur Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Kombes Pol Muhammad Khalid menyampaikan bahwa proses penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Iwas ini telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi NTB pada 7 Januari 2025. Dari serangkaian tindakan penyidikan yang sudah dilakukan oleh penyidik di Treskrimum terkait permasalahan kasus Iwas yang sudah kemarin melakukan koordinasi dan kejaksaan terkait pemenuhan berkas perkara, dan alhamdulillah sudah P21 dinyatakan lengkap, dan hari ini rencana akan dilakukan tahap 2 penyerahan ke kejaksaan. Berawal dari tanggal 7 Oktober 2024 terkait dengan laporan adanya dugaan pelecehan seksual secara fisik yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kita berdasarkan laporan polisi, dimaksud kita melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dari serangkaian penyelidikan dan penyidikan, kita telah memeriksa sebanyak 14 orang saksi korban maupun saksi lainnya, di mana ada 5 orang saksi yang juga kita mintakan keterangannya, itu saksi ahli. Dalam hal penyidikan juga, kita memperhatikan hak-haknya baik korban maupun hak-haknya terduga pelaku. Terhadap hak-haknya korban, kita sudah mintakan bantuan ke LPSK untuk menghitung restitusi kerugian yang dialami oleh korban dan saksi korban yang sudah kita mintakan permohonan ke LPSK. Bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat, ini sudah mempedomani keputusan Kapolda yang sudah terbit sekitar dengan nomor keputusan Kapolda 738 bulan 10 2024 terkait dengan pemenuhan sarana prasarana terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami akhirnya juga berkoordinasi dengan kejaksaan, di mana ada beberapa hal yang perlu kami penuhi, yang termasuk unsur pasal dan pasal yang diterapkan. Tersangka Agus dikenakan pasal 6 huruf A dan atau pasal 6 huruf C, junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun dan didenda hingga 600 juta rupiah. Tim Humas Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV.